Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala Al-Quran Al-Karim. Tentang tayo ya. Ya ayyuhalladzina amanu lakukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan kita bisa melaksanakan kegiatan hidup kita, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah. Hubungan dengan bulan Ramadan, kita berdoa dari berikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan semua dalam kita dikarenakan dan segala dosa diampuni. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk akhir hayat kita berjaya dengan Allah. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita menurut Rasulullah dengan perjuangannya, dengan keyakinannya bahwa Islam itu adalah dan bisa membawa manusia kepada manusia yang berakhlak mulia. Sampai dengan Islam tinggal tadi dan terjadilah manusia yang rakus, manusia yang tamat kehidupan ini. Nah, kita baca dulu. Ada kesempatan ya, apa sih? Ada kesempatan di rumah. Oh, ada kesempatan di mana orang Bisa Kelihatan loh. di mana orang? Ada kesempatan di mana orang Muslim itu bisa membersihkan diri 5 kali dari terak-terak dosa dan kesalahannya. Kemudian ada kesempatan mengirim mengaut pada hari Jumat, kemudian ada kesempatan tahunan pada bulan Ramadan dengan berpuasa dan sholat malam. Disebutkan dalam sebuah hadis, setelah barang siapa puasa Ramadan karena apa nah? Karena bawah. karena iman Karena iman dan berharap yang berharap tidak Allah ya. Dari dosanya yang telah lalu. Maksudnya diampuni dosa ya. Iya kan? Dosa yang telah lalu. Sedangkan dosa besar harus dengan taat obat. Nah, obat yang sebentar. Benar-benarnya ya? benar-benar Sebenarnya harus
Ya kan? Sebenarnya Rasulullah. Ada kesempatan harian di mana orang Muslim itu bisa membersihkan diri 5 kali dalam gerak-gerak dosa dan kesalahannya. Kemudian ada kesempatan mingguan pada hari Jumat. Kemudian ada kesempatan tahunan pada bulan Ramadan dengan berpuasa dan sholat malam. Tersebut di dalam sebuah hadis sahih dan sama Ramadan imanan wa ihsanan ukira lahu mutaqaddama min dzambin. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap kepada Allah, maka diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis kita berkali diampuni dosa-dosa yang kecil, sedangkan dosa-dosa yang besar, dosa yang besar harus dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Lanjut hati apa itu? Berarti. Ayo. Sholat 5 kali Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan menghapus dosa antara keduanya selagi engkau menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Puasa dan sholat malam bisa mendatangkan ampunan Allah bagi dosa-dosamu. Jika engkau ingin keluar dari bulan ini dalam keadaan terampuni dosa-dosamu, maka engkau harus berpuasa dan mendirikan sholat malam dengan baik, yaitu seperti puasanya orang-orang mukmin hanya mengharapkan ridho Allah. Ya, bagus bacaannya artinya bersih. Imam besar masjid Pondok Kacang Beriman. Jadi sholat 5 kali, 5 kali saya semua ya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa antara keduanya. Selagi engkau menjauhi dosa besar. Dosa besar itu apa? Yaitu musyrik. Jadi dosa kecil bisa hilang dengan puasa, dengan sholat, ya. Tapi dosa besar itu tidak bisa hilang dan disambut dengan musyrik. Jadi puasa dan sholat malam bisa mendatangkan ampunan Allah bagi dosa-dosa. Jadi waspadailah kita setiap sholat malam, puasa, ya, belum puasa itu menghapus dosa-dosa kita. Jika engkau ingin keluar dari bulan ini dalam keadaan terampuni dosa-dosamu, maka engkau harus berpuasa. Kalau kita dosa terampuni dosa, kita harus berpuasa dan mendirikan sholat malam dengan baik, yaitu seperti puasanya orang-orang mukmin hanya mengharap ridha Allah. Jadi puasa itu bukan sama-sama, tapi hanya ridha Allah. Ya, lanjut. Pengelola tembak mati dengan tujuan kemarin. Terus para keduanya selagi kalau untuk jauh di dosa besar. Puasa dan sholat bisa membentukkan komponen Allah bagi dosa-dosamu. Jika engkau keluar dari bulan ini dalam keadaan terampuni dosa-dosamu, maka harus berpuasa.
berpuasa dan mendirikan sholat. Sholat dengan baik. Itu seperti puasanya. Kayaknya udah baik. Untuk orang-orang sana, mana itu sama sendiri yang mengalahkan dan perkembangan di ya, biar Lanjut. Kemana lo? Kita lanjut tuh. Maka sungguh celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi sama sekali tidak membedakan antara bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Mereka mengenakan label Islam dan hidup di tengah masyarakat Islam, namun justru merusak kesucian bulan Ramadan yang mulia ini. Apakah yang seperti ini layak terjadi di tengah masyarakat Islam? Demi Allah tidak. Kalaupun bukan orang-orang fasik dan durhaka, maka setidaknya mereka menyerupai orang kafir. Ya. Jadi, maka sungguh celakalah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan. Celaka yang mana ini? Ya, tapi tidak sama sekali tidak membedakan antara bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Jadi, tidak ada pengaruh bulan Ramadan bagi dia. Sama aja, bahkan siang, gibah juga, korupsi juga dilakukan. Pokoknya tidak akan termasuk celaka. Ya, celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan. Tidak pengaruh apa-apa, puasa dia ya hanya ikut gembira-gembira saja. Mereka mengenakan label Islam dan hidup di tengah masyarakat Islam. Label Islam agama apa? Islam hidup di tengah masyarakat Islam. Namun justru merusak kesucian bulan Ramadan. Kenapa dia merusak kesucian bulan Ramadan? Karena dia tidak melaksanakan puasa. Yang mulia ini. Apakah yang seperti ini layak dijadikan di tengah masyarakat Islam? Ya tak layak lah, ya kan? Karena bulan Ramadan itu sebenarnya orang Islam yang berpuasa. Kalau dia tak berpuasa tidak layak. Nah, kalaupun bukan orang-orang fasik dan durhaka, maka setidak-tidaknya mereka menyerupai orang kafir. Jadi kalau orang sama saja bulan puasa dengan bulan yang lain ya, terjadi macam-macam yang terjadikannya itu labelnya bukan Islam lagi, sudah labelnya udah kafir. Lanjut. Nah, Barang siapa yang mengabaikan kebajikan bulan ini dan mengingkari kewajiban dosa dosa yang dilakukan di dalam itu, maka dia seperti orang kafir yang membangkang. Bukannya dia harus dibisungkan dari dunia sekaligus dia dihukumi seperti orang murtad dari Islam. Kan orang yang mengakui kesucian bulan ini dan kewajibannya, tetapi dia tidak mau kami. Dia adalah orang musyrik yang durhaka, tidak dihukumi langsung. barang siapa yang meremehkan kesucian bulan Ramadan, itu peringatan. Meremehkan bulan Ramadan berarti tidak berpuasa. Dan mengingkari kewajiban yang seharusnya dilakukan di dalamnya, harus beribadah, baca Quran, ya, mengajari ayat-ayat Allah, maka dia seperti orang kafir yang membangkang. Jadi orang Islam namanya labelnya Islam tetapi perilakunya kafir. Hukumannya dia harus dipisahkan dari anak dan istrinya, dihukumi seperti orang yang murtad dari Islam. Sedangkan orang yang mengikuti kesucian bulan ini dan kewajibannya,
tapi dia tidak mau mengerjakannya. Nah, dia adalah orang fasik durhaka. Jadi orang yang fasik dan durhaka itu seperti itu. Tidak memenuhi kewajibannya adalah orang fasik yang durhaka. Nah, tidak dihukumi layaknya orang kafir. Menurut anak, Fajar. Pak. Ama, baca, Ama baca. kemarin bilang lagi. Lalu apa? Kalian baca dulu. Harus untuk berpuasa lagi merasa tubuh ada setelah terus sampai tahun berarti berpuasa lagi dapat bisa ada di seluruh berpuasa sehari dan berikutnya tidak puasa kita berarti sudah terlatih dia bisa disuruh puasa setiap hari. Gitu. Karena kebaikan itu berangkat dari aktivitas halal. Keburukan itu berangkat dari kebiasaan. Orang muslim harus mendidik anak-anaknya. Kalau mau pendidikan model mendidik anak-anaknya untuk berpuasa agar mereka tumbuh pada ibadah yang setelah berumur tubuh sampai 10 tahun. Karena harus dilatih berpuasa. Berpuasa selagi sanggup dan bisa saja dia disuruh berpuasa sehari dan sehari berikutnya tidak puasa. Boleh ya. Jadi kan benar-benar sudah terlatih dia bisa disuruh berpuasa tiap hari. Karena kebaikan itu berangkat dari kebiasaan. Jadi kalau kita membiasakan yang baik, kita itu akan bisa jadi baik. Keburukan itu berangkat dari kebiasaan. Kalau hanya buruk, akhirnya tidak buruk. Jadi tergantung hulunya. Ya, hulunya dari mana? Dari keluarga. Kita ya, kemudian saja kajian kita pagi hari ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk mendidik anak-anak kita ke depan. Jadi manusia yang membiasakan diri kepada kebaikan dan menghindarkan diri dari kebiasaan hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.